Shalom Bapak Ibu serta saudara terkasih, dengan penuh sukacita kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua, tentunya dalam keadaan yang baik. Kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama berhubungan dengan keyakinan kita, keimanan kita tentang siapa itu Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 18-23. Kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagia yang membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dalam perenungan kita di pagi hari ini, kembali kita dapat melihat dan kembali melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di firman Tuhan sebelumnya. Berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu muncul keraguan dalam dirinya, sehingga dia menyuruh muridnya untuk bertanya. Yang menarik, di perenungan kita di hari ini, kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus kepada pertanyaan yang disampaikan kedua murid Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban bagi pertanyaan Yohanes Pembaptis, karena jawabannya adalah apa yang sudah Yohanes Pembaptis lihat dan dengar tentang karya Tuhan Yesus. Sekali kalau kita berbicara tentang karya Tuhan Yesus, Yesus kembali mengkonfirmasi di ayat yang ke-22. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Bapak Ibu, kembali firman Tuhan di pagi hari ini menjadi sebuah perenungan kita. Seringkali kita sudah menikmati begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan itu tidak terhitung jumlahnya. Kadang-kala ada yang kita sadari, kadang-kala ada yang kita tidak sadari Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita hidup dalam keraguan-raguan, di dalam begitu banyak pertanyaan yang membuat kita sama seperti Yohanes Pembaptis dan juga sama seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, murid-murid Yohanes Pembaptis memang hanya disuruh oleh gurunya. Tetapi kalau murid-murid Yohanes Pembaptis juga adalah orang-orang yang kritis, adalah orang-orang yang yakin benar bahwa yang mereka lihat, yang membuat karya luar biasa itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tentunya tidak akan muncul pertanyaan. Dan mungkin juga murid Yohanes Pembaptis juga mungkin akan bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, kenapa engkau harus bertanya? Mengapa engkau harus menyuruh kami untuk bertanya? Kan sudah jelas, Guru, bahwa yang kita lihat, yang kita dengar tentang Yesus Kristus itu memang benar Dia adalah orang." Mari kita kembali memikirkan firman Tuhan di pagi hari ini lebih dalam lagi tentang bagaimana kehidupan iman kita. Dengan begitu banyak karya Tuhan dalam kehidupan kita, begitu banyak berkat dalam kehidupan kita, seharusnya tidak ada keraguan-raguan lagi dalam kehidupan kita. Tidak ada setitik keraguan-raguan lagi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau senang, mau tidak senang, mau keberhasilan, atau mau ada hal yang sulit dalam kehidupan kita, hal-hal tersebut tidak membuat kita ragu-ragu atau kehilangan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya keimanan kita, keyakinan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, keyakinan kita bukan sekedar hal-hal yang kelihatan saja, tetapi adalah keimanan kita bahwa kita sudah diselamatkan melalui karya yang di kayu salib. Kita berdoa.
Tuhan terima kasih, ku tidak ragu lagi. Ku tidak ragu lagi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak membuat keyakinan iman kami kepadamu luntur, bahkan hilang. Tetapi semakin kuat, semakin berakar, dan kami semakin militan di dalam Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini dan apa yang kami pikirkan di hari ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.